Guys, ini kita coba dengerin Abdul Somad. Tanya Ustadz Somad, apa hukumnya makan daging kuda tadi dalam perjalanan? Saya tidak tahu apa maksud yang nanya ini. Kok tiba-tiba nanya? Saya bilang daging kuda hukumnya halal. Siapa yang mengatakan halal? Nabi Muhammad. Tapi katanya ada mazhab yang mengatakan haram. Ada mazhab yang mengatakan tidak boleh. Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ada satu pendapat dalam mazhab Hanafi mengatakan kuda tidak boleh dimakan karena kata dia waktu itu kuda sebagai alat perang untuk melawan kafir musyrik. Kalau kudanya habis dimakan, tak mungkin perang naik kambing. Betul, betul pada zaman itu guys ya. Gak mungkin nggak kambing perangnya ya kan. Oke guys, selamat berbuka puasa. Untuk konten kali ini kita akan coba dengerin konten-konten ceramah ya dari Ustadz Pak Abdul Somad. Jika rezeki berlimpah, di situ Amin. keinginan bertambah. Amin. Jangan heran ketika badan sehat, disitulah lalai lupa datang. Allah berikan di antara 7 hari hanya 1 hari telinga laki-laki balik berakal, tidak musafir, tidak sakit, wajib mendengarkan nasihat bernama khutbah supaya telinganya mendengar pesan khotib. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takutlah pada Allah. Krisis kita bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, bukan krisis ilmu pengetahuan. Betul. Karena orang yang berilmu, profesor, doktor banyak, orang yang kaya melimpah ruang banyak. Krisis kita adalah krisis orang yang tidak takut kepada Allah. Astagfirullahaladzim. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalau kau timpakan batu besar ke atas kepalaku untuk membunuh aku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tak akan membalas, kata Habil kepada saudaranya Kabil. Kenapa tidak membalas? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Takut kepada makhluk yang nampak biasa. Takut kepada hukuman, punishment biasa. Tapi takut kepada dia yang tak terlihat oleh panca indera. Itulah yang disebut dengan iman. Untuk apa kita puasa? La'allakum tattaqun, supaya ada rasa takut kepada Allah. Untuk apa kita berzikir, bertasbih? Supaya berbisik dalam hati, terbersit dalam pikiran. Bagaimana nanti kalau kau mati? Anakmu tak bisa menolong, jabatanmu akan digantikan orang lain, bahkan mungkin istrimu akan dinikahi oleh laki-laki lain. Siapa yang akan menolong engkau? Allah SWT. Hari ini begitu sibuknya mencari dunia sampai melupakan Allah, melupakan dirinya, bahwa dia akan kembali tidak membawa apa-apa kecuali iman. Pahala, teman-teman. Pahala jariah ya, teman-teman. Semoga di puasa kali ini ya iman kita bertambah ya, ilmu kita juga bertambah, teman-teman. Amin amin. Oke. Jelekan dirinya sendiri. Gosip, gibah. Penyakitnya. Ibu-ibu. Ibu. Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan bawa Nabi ke surga, Masya Allah banyak perempuan. Masuk ke neraka, na'udzubillah min dzalik, lebih banyak lagi perempuan. Kenapa kata Nabi? Karena 2 hal. Satu, dia tidak mampu mensyukuri nikmat berupa suami. Dan yang kedua, dia tidak mampu menjaga mulutnya. Oh my God. Penyakitnya ibu-ibu. Saya ajak lewat tadi masih ada yang gosip. Begitu saya lihat TVI, itu juga bajunya yang di YouTube. Sibuk. Kenapa? Saya pakai baju kau yang sibuk. Kan gosip. Jengkelku. Apa kau gosip saya? Bu. Halo Ibu. Bu. Penyakit ibu-ibu yang tidak bisa dikendalikan hawa nafsu menceritakan kejelekan orang. Wow. Kalau laki-laki kumpul paling dicerita, wih itu anak sayang. Yang pertama cakep tapi beleng-beleng. Beleng-beleng. Itu yang kedua cakep tapi ya dongo. Itu kan. Paling kita cek itu, wah itu motor saya rewel, itu mobil saya yang tua, wah sedikit-sedikit mogok lagi, itu atap rumah saya.
bocor. Paling kalau bapak cerita itu, tapi coba kalau ibu-ibu. Pertama dicerita sinetron. Jelek betul sifatnya itu ya. Iya tahu, langsung tetangga jadi korban. Kumpul begini tuh masih ada gosip. Apa? Dia nggak ngomong tapi matanya dong. Apa? Hidungnya tidak serasi dengan roknya. Lihat kayak umbul-umbul. Kayak umbul-umbul. Satu udah digosip, lewat lagi satu. Apa? Palsu. Kenapa kau tahu? Lipstiknya. Kenapa kau tahu? Meleket di giginya. Kejelekan. Siapa nih? Cristiano nih. Ronaldo bangunin sahur. Ronaldo bangunin sahur. Oh ya ampun, dia bawa apa itu dia? Sahur. Nah, ini satu lagi nih. Mau masuk surga sama Bapak? Bapak? Soalnya di tempat lain pernah saya tanya begitu. Ibu mau masuk surga sama Bapak? Mau. Pas Bapak? Mau. Saya heran. Biasanya laki-laki itu ngomong tidak mau depan orang banyak. Pas berdua tanya, Ustaz, nanti kita masuk surga tuh jumpa lagi sama istri. Terus saya bilang, jumpa lah saya bilang. Macam-macam apa dia lama tuh. Saya tanya, kenapa Bapak menung? Sedang di dunia aja lu nggak tahan lagi. Ini perlu diluruskan ini Pak, saya bilang. Dia salah paham. Semua yang tak baik dari dirinya itu nanti di surga akan dicabut Allah. Cabut Allah. Maka yang tinggal hanya yang baik-baiknya saja. Mudah-mudahan yang tak baiknya semua dicabut Allah semuanya. Amin amin amin. Ada jamaah kita tiba-tiba istrinya itu kena stroke. Sejak kena stroke itu diam, tak merepet lagi. Biasanya kau pulang sama siapa, gaji mana, pulang jam berapa, mana kunci motor. Dia diam. Tolonglah Ustaz doakan. Saya bilang baguslah dia udah tenang sekarang. Apa doakan lagi saya? Ibu tahu jawabnya. Apa kata dia? Aku rindu dengan merepetnya. Maka ibu yang mau merepet lagi. Merepet lah dulu. Laki-laki ini rupanya rindu. Ya. Apa hukumnya suami takut istri? Kenapa Bapak nanya gitu? Ya saya nanya aja. Saya bilang, suami yang takut kepada istri itu nanti di akhirat tidak kena azab kubur. Kenapa begitu? Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, nggak usah diazab, juga azab kali. Udah azab kali. Udah azab kali. Apalah yang membuat Bapak merasa terazab? Apa yang membuat Bapak terazab? Aku mau pergi, dimasukkannya ke dalam tas itu baju koko kain sarung. Pas aku keluar kota ditanyanya tinggal di hotel mana, pulang jam berapa, kunci motor mana. Saya kok dikontrol gitu Pak Ustadz? Itu bukan istri Pak, itu security. Security. Gara-gara dia itulah sembahyang Bapak terjaga. Gara-gara dia itulah Bapak tidak tinggal di hotel konvensional, entah siapa-siapa masuk ke kamar Bapak. Gara-gara dia itulah Bapak tidak berselingkuhkan Pak. Betul Pak Ustaz. Kalau tak berduit gimana kita mau selingkuh? Gara-gara dia itulah rumah Bapak selamatkan Pak. Betul Pak Ustaz. Betul Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz, security syariah. Security syariah. Insya Allah. Kalau saya tengok dari senyum dan ketawa Bapak ini orangnya bahagia. Amin 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 amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin amin. Dan tidak punya utang. Amin. Karena kalau orang punya banyak masalah, punya utang, nggak bisa dia lepas macam ini. Paling pas mau ketawa, ini lepas semua. Ini menunjukkan mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Amin.
orang yang nikah. Ibu mau masuk surga sama bapak? Bapak